Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zakia dengan NIM 190290007. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari media pembelajaran matematika berbasis ICT yang telah saya buat. Nah, di sini saya membuat media tersebut dengan materi kerucut pada bangun ruang sisi lengkung kelas 9 semester 1 SMP. Nah, kompetensi dasarnya yaitu 3.7 dan 4.7. Membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur kerucut, menentukan volume kerucut, menentukan luas permukaan kerucut, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume dan luas permukaan kerucut. Nah, baiklah, ini merupakan tujuan pembelajarannya, materi pembelajaran. Di sini, media yang saya gunakan yaitu, media utamanya yaitu Nearpod, dan media tambahannya yaitu GeoGebra, CapCut, dan Canva atau PPT. Nah, di sini Nearpod ini merupakan media utama dalam rancangan media pembelajaran saya ini. Nah, di sini saya akan menggunakan Nearpod sebagai media utamanya. Pada Nearpod ini saya akan memanfaatkan berbagai fitur yang terdapat di dalamnya, misalnya seperti polling, quiz, open-ended question, atau soal esai, dan time to climb. Nah, yang dimana time to climb ini merupakan kuis interaktif pilihan ganda, dan nantinya siswa akan memainkannya seperti games, dan peserta didik tersebut akan diminta memilih karakter saat akan bergabung main pada time to climb ini. Nah, hal ini berguna untuk meningkatkan motivasi siswa atau peserta didik dalam mengerjakan soal dan tidak monoton. Nah, selain itu, saya juga menggunakan CapCut, Canva, dan GeoGebra sebagai media tambahannya. Nah, Canva ini saya gunakan untuk membuat slide materi pembelajaran. Nah, Canva ini terdapat berbagai macam template yang dapat dimanfaatkan untuk membuat slide-nya. Selanjutnya, GeoGebra. Nah, GeoGebra ini saya gunakan untuk membuktikan volume dari bangun ruang sisi lengkung atau untuk memvisualisasikan volume dari bangun ruang sisi lengkung tersebut. Nah, yang terakhir CapCut. CapCut ini saya gunakan untuk mengedit video pembelajaran. Nah, baiklah, langsung saja ke aplikasi Nearpod-nya. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari software atau aplikasi Nearpod-nya. Nah, ini merupakan kelas Nearpod yang telah saya buat. Nah, nantinya di sini saya akan memberikan kode kelas atau link kelas kepada siswa pada WA Group. Nah, nantinya siswa bisa mengklik link tersebut atau memasukkan kode kelasnya pada Nearpod. Untuk membagikan kode kelasnya, saya bisa mengklik Student Pass. Nah, ini merupakan kode kelas dari kelas Nearpod saya ini. Nah, untuk membagikannya, saya bisa mengklik copy link, atau saya juga bisa membagikannya melalui email, Google Classroom, Remind, dan Microsoft Teams. Nah, nantinya link atau kode kelas ini bisa saya copy, dapat saya bagikan ke WA Group. Nah, nanti siswa bisa mengklik link grup atau memasukkan kode kelasnya. Nah, kelas ini di Nearpod ini kita juga bisa men-share-nya kepada guru lainnya. Serta kita juga bisa memasukkan ke dalam bentuk folder atau juga bisa mengekspor ke dalam PDF. Dan kita juga bisa melihat report atau hasil dari aktivitas siswa tersebut. Nah, ini merupakan tampilan apabila siswa telah memasukkan kode kelasnya atau mengklik link yang telah dibagikan guru tadi. Nah, di sini siswa bisa menuliskan nama mereka. Dan ini merupakan panggilannya, nama panggilan. Nah, siswa bisa mengklik join listen ini. Nah, lalu akan muncul tampilan dari kelas Nearpod yang telah dibikin oleh guru. Nah, di sini
Pertama-tama, guru memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dan menyapa siswanya. Seperti, hello student. Nah, perkenalkan, nama saya Anissa Zakia dan saya merupakan guru di kelas ini. Nah, selanjutnya siswa bisa mengklik next. Nah, di sini guru menyapa siswa dengan menanyakan kabarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda semua? Guru juga memberikan voice note atau pesan suara di sini, seperti bisa didengar. Untuk dengarnya kita bisa mengklik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda semuanya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah siswa mendengarkan pesan suara dari guru ini, siswa bisa mengklik Alhamdulillah sehat atau kurang sehat. Di sini saya bisa mengklik Alhamdulillah sehat. Lalu selanjutnya, siswa dapat mengklik submit untuk mengirimkan jawaban mereka. Nah, selanjutnya di sini guru memberikan kompetensi dasar atau KD berdasarkan materi pada hari ini. Di sini yaitu kompetensi dasar 3.7 dan 4.7, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung terutama pada kerucut. Nah, selanjutnya guru juga memberikan indikator pencapaian kompetensinya. Selanjutnya, guru memberikan tujuan pembelajaran. Pembelajaran ini diharapkan dapat tercapai setelah siswa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Nah, di mana tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi itu, saya membuatnya dengan menggunakan aplikasi Canva. Dan di mana saya memanfaatkan template yang lucu-lucu di aplikasi Canva tersebut. Selanjutnya, nah di sini saya memanfaatkan fitur polling. Nah itulah KD, IPK, dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, apakah Anda sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Nah di sini guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan juga terdapat pesan suaranya. Nah baiklah, itulah kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya, apakah Anda sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, siswa bisa mengklik sangat siap, siap, dan tidak siap melalui polling yang telah dibikin ini. Sini bisa diklik sangat siap, lalu siswa bisa mengklik submit untuk mengirimkan jawaban mereka. Selanjutnya, di sini guru memberikan buku siswa dalam bentuk buku siswa matematika sebagai referensi siswa dalam pembelajaran hari ini tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu materi kerucut. Nah, selanjutnya sebelum memasuki pembelajarannya, guru menanyakan dulu terlebih dahulu kepada siswa untuk membangkitkan rasa ingin menjawabnya. Misalnya seperti, manakah yang berbentuk dari gambar di bawah ini, manakah yang berbentuk kerucut? Nah, siswa bisa memilih jawaban ini yang mana merupakan bentuk kerucut. Nah, siswa bisa menuliskan jawabannya di slide selanjutnya, atau di sini guru juga memberikan suara. Nah, coba Ananda perhatikan benda-benda pada slide berikut ini. Nah, di sini terdapat beberapa benda dari A, B, C, D, dan E. Nah, dari kelima benda ini, manakah benda-benda yang berbentuk kerucut? Nah, selanjutnya Ananda bisa menuliskan jawabannya pada slide selanjutnya. Nah, selanjutnya siswa bisa menuliskan jawabannya pada slide ini. Di sini saya memanfaatkan fitur open-ended question. Nah, di sini siswa bisa menuliskan jawabannya. Misal pertanyaan itu berdasarkan pertanyaan sebelumnya, coba tuliskan jawaban Ananda di bawah ini. Nah, siswa bisa menuliskan jawabannya seperti A, B, dan C misalnya. Nah, lalu siswa bisa mensubmit jawabannya. Nah, selanjutnya guru memberikan materi. Selain itu, guru juga memberikan materi tersebut dalam bentuk suara.
agar siswa menjadi lebih paham dan mengerti apa yang telah dibuat guru pada slide ini. Nah, slide ini saya membuatnya menggunakan aplikasi Canva. Nah, jadi apa itu kerucut? Nah, kerucut merupakan bangun ruang susun lengkung yang menyerupai 5 segi N yang beraturan, dan pada bidang alasnya menyerupai bentuk lingkaran dan bidang selimutnya menyerupai bentuk juring lingkaran. Nah, gambar ini merupakan gambar kerucut. Nah, selanjutnya guru juga menyuruh memperhatikan gambar dari bangun ruang kerucut ini dan jari-jarinya. Lalu berdasarkan gambar itu dapat disimpulkan bahwa kerucut memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Nah, slide ini saya juga membuatnya menggunakan aplikasi Canva. Begitu juga dengan slide ini. Nah, selanjutnya masuk ke volume kerucut, tetapi sebelum diberikan rumus volume kerucut, di sini saya memberikan permasalahan tentang volume kerucut agar siswa dapat menemukan rumusnya. Lalu di dalam video ini juga terdapat pembuktian dari volume kerucut dengan menggunakan GeoGebra. Nah, di sini videonya saya edit menggunakan aplikasi CapCut. Kita bisa dengar videonya dengan mengklik tombol play. Nah, baiklah anak-anak, coba simak permasalahan berikut ini. Nah, dari permasalahan ini dapat kita lihat bahwa terdapat sebuah kon kosong yang akan kita isi dengan es krim hingga penuh. Nah, lalu pertanyaannya adalah, nah bagaimanakah cara kita menghitung volume es krim agar kon tersebut terisi penuh? Nah, lalu bagaimana ya cara kita untuk menentukannya? Nah, maka kita bisa menggunakan volume kerucut untuk menentukan volume es krim agar kon tersebut terisi penuh. Nah, oleh karena itu, kita akan menentukan volume kerucut dengan pendekatan volume tabung. Nah, baiklah, coba perhatikan GeoGebra berikut ini. Nah, di sini kita akan membuktikan volume kerucut dengan pendekatan volume tabung. Nah, di sini terdapat sebuah tabung dan 3 buah kerucut. Nah, diameter dan tinggi dari ketiga kerucut ini sama dengan diameter dan tinggi dari tabung tersebut. Nah, lalu di sini kita akan membuktikan volume kerucut dengan pendekatan volume tabung. Pertama-tama kita bisa mengklik tombol kerucut 1 ini. Nah, lalu volumenya akan terisi dan tabung juga. Lalu kita bisa mengklik kerucut 2. Begitu juga dengan kerucut ketiga. Nah, lalu dapat terlihat bahwasanya volume dari ketiga kerucut ini sama dengan 1 volume tabung. Maka dapat kita masukkan ke dalam rumus, volume tabung sama dengan Pi/T, lalu 3 kali volume kerucut tersebut sama dengan 1 volume tabung. Lalu volume kerucut sama dengan 1/3 dikali volume tabung, volume kerucut sama dengan 1/3 dikali Pi/R² kali T. Atau volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Maka sehingga dapat kita dapatkan volume kerucut dari pendekatan volume tabung. Nah, itulah video yang telah saya edit menggunakan aplikasi CapCut tentang menemukan volume kerucut atau pembuktian volume kerucut berdasarkan pendekatan volume tabung. Nah, selanjutnya terdapat slide dari penjelasan video dapat terlihat bahwa volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut, maka volume kerucut adalah 1/3 kali volume tabung atau 1/3 kali Pi/R² kali T, maka akan didapatkan volume kerucut rumusnya. Nah, slide ini saya buat juga menggunakan aplikasi Canva. Nah, selanjutnya masuk ke luas permukaan kerucut. Nah, di sini juga kita dapat menemukan rumus dari luas permukaan kerucut. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Nah, coba Ananda perhatikan gambar pada slide ini. Di sini terdapat gambar kerucut dan gambar jaring-jaring dari kerucut.
Nah, gambar di ini menunjukkan kerucut dengan jari-jari, lingkaran alasnya yaitu R, dan tinggi kerucutnya yaitu T, apotema atau garis pelukisnya yaitu S. Nah, jaring-jaring kerucut ini terdiri atas dua buah bidang datar, yaitu yang pertama selimut kerucut. Nah, selimut kerucut ini berupa juring-juring lingkaran dengan jari-jarinya S, dan panjang busur D aksen tersebut sama dengan keliling. Nah, baiklah, itulah penjelasan dari luas permukaan kerucut. Di sini juga terdapat slide untuk menemukan luas selimut kerucut. Sebelum menemukan luas permukaan kerucut, sini juga ada penjelasannya. Siswa dapat mengklik play di bawah ini. Nah, untuk menentukan luas permukaan kerucut, pertama kita harus mencari luas lingkaran yang berjari-jari S. Memberikan pesan suara seperti ini dalam bentuk penjelasan suara, agar siswa dapat lebih paham tentang materi tersebut tanpa cuma ada slide-slide-nya saja. Begitu juga dengan slide dari kesimpulan dari apa rumus dari luas permukaan kerucut. Saya juga memberikan penjelasan suaranya. Nah, karena kita sudah mendapatkan luas lingkaran dan luas selimut kerucut, maka kita juga bisa mendapatkan luas permukaan kerucut. Nah, jadi luas permukaan kerucut dan luas itu hal ini juga sama bertujuan agar siswa lebih paham dari penjelasan suara yang telah saya berikan ini. Selanjutnya, saya memberikan contoh soal tentang volume kerucut yang berhubungan dengan volume kerucut dan luas permukaan kerucut. Nah, di sini misalnya sebuah es krim dimasukkan ke dalam wadah berbentuk kerucut dengan diameter 5 cm dan tinggi 15 cm. Hitung volume es krim dalam wadah tersebut. Nah, didapatkan volume kerucutnya pada hasil ini. Nah, di sini saya memberikan contoh soalnya dalam bentuk soal kontekstual atau dalam soal bentuk cerita. Nah, selanjutnya masuk ke time to climb atau kuis interaktif atau yang berbentuk games agar siswa tidak monoton dan dapat memotivasi siswa dalam menjawab soal. Nah, di sini terdapat karakter di mana siswa bisa memilih karakternya berdasarkan yang ingin siswa pilih. Misalnya saya memilih ini. Lalu siswa bisa mengklik join game. Nah, di sini juga terdapat musik agar siswa dapat lebih enjoy dalam menjawab soalnya. Misalnya seperti ini. Soalnya siswa bisa mengklik jawaban yang benar. Misalkan ini. Nah, di sini apabila siswa menjawab benar atau salah, siswa akan naik. Kalau jika siswa menjawab benar, maka siswa akan naik lebih cepat. Nah, misalkan menjawab. Nah, ini karakternya. Apabila terdapat lebih banyak dari satu siswa, maka dapat dilihat siswa-siswa lainnya pada layar ini dan dapat dilihat mana yang paling cepat menuju atas. Dan ini soal terakhir. Saya memberikan 5 buah soal pada time to climb ini. Nah, apabila benar akan keluar bunyi seperti tadi. Nah, sini akan terdapat nama siswa. Nah, karena berhubung di sini masih satu orang siswa yang masuk ke kelas ini, maka masih cuma ada satu siswa pada sini nih. Apabila terdapat lebih dari satu siswa, maka akan terlihat ranking-ranking siswa yang menjawab paling banyak benar. Ranking 1, 2, dan 3. Pada ranking 1, 2, dan 3 ini. Selanjutnya,
Nah, saya memanfaatkan fitur open-ended question. Nah, di sini saya mengatakan dari pembelajaran hari ini apa yang dapat Anda simpulkan mengenai materi kerucut. Nah, sini siswa bisa menjawab kesimpulannya. Misalkan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Nah, di sini apabila siswa sudah menjawab, dia bisa mengklik submit. Di sini saya menanyakan kesimpulan agar siswa dapat memtes apakah siswa tersebut sudah paham, sudah tahu apa pembelajaran pada hari ini tersebut. Jadi mereka dapat menyimpulkannya dengan sendirinya. Nah, lalu saya memanfaatkan fitur poll, di mana sini saya menutup pembelajaran hari ini dengan fitur polling ini. Baiklah, karena kita sudah berada di akhir pembelajaran, pertemuan kita cukup sampai di sini. Untuk pertemuan hari ini, silakan Anda pilih opsi di bawah ini berdasarkan pemahaman Anda masing-masing. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Siswa dapat Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siswa dapat memilih opsi dari ketiga opsi ini berdasarkan pemahaman mereka. Nah, apabila siswa sangat paham dengan pembelajaran ini, maka siswa bisa mengklik opsi sangat paham ini, lalu bisa mengklik submit untuk mengirimkan jawabannya. Nah, baiklah, itulah tampilan pada siswa terhadap kelas Nearpod ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke tampilan guru lagi. Nah, untuk melihat hasil dari aktivitas siswa tersebut, guru bisa mengklik report ini. Nah, di sini untuk melihat guru bisa mengklik sesi pada tanggal ini. Ini merupakan sesi-sesi pada tanggal sebelumnya. Nah, di sini dapat kita lihat hasil dari aktivitas yang telah siswa kerjakan. Nah, untuk absennya, saya bisa melihatnya dari apabila siswa tersebut telah masuk ke dalam kelas yang telah saya bagikan linknya dan kode kelasnya itu. Nah, di sini terdapat nama-nama siswa yang telah masuk ke kelas Nearpod saya. Maka apabila siswa masuk ke kelas Nearpod, maka dia terdaftar hadir pada absen pada hari ini. Selanjutnya kita bisa melihat hasilnya pada seperti poll. Nah, di sini guru tadi bertanya bagaimana kabarnya, sudah ada siswa menjawab alhamdulillah sehat. Begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya tersebut. Guru bisa melihat hasil dari jawaban-jawaban siswa. Begitu juga dengan open-ended question. Nah, seperti ini. Seperti soal tadi, yang manakah merupakan benda yang berbentuk kerucut? Nah, di sini sudah terdapat siswa menjawab A, B, dan C. Nah, ini kesimpulannya. Jawaban dari kesimpulan yang ditanyakan oleh guru tadi. Itu juga dengan time to climb, hasil dari time to climb tersebut. Bisa mengklik classboard. Nah, di sini dapat dilihat hasil dari jawaban-jawaban siswa tadi. Nah, di sini siswa menjawab 1123,6 cm². Nah, ini merupakan jawaban siswa ini salah karena dia berwarna merah. Apabila jawaban siswa benar, maka dia akan berwarna hijau seperti soal nomor 5 tadi. Nah, ini contohnya. Nah, apabila siswa tidak menjawab, maka dia akan berwarna kuning hasilnya. Nah, begitulah hasil dari aktivitas siswa pada kelas Nearpod tersebut. Nah, hasil tersebut guru juga dapat mendownloadnya dalam bentuk PDF, CSV, dan lain-lainnya. Guru bisa mendownloadnya dalam bentuk PDF. Nah, guru juga bisa men-share hasil siswa tersebut ke email siswa atau ke email orang tuanya.
Nah, itulah presentasi saya tentang media pembelajaran berbasis ICT pada materi kerucut bangun ruang sisi lengkung dengan menggunakan aplikasi Nearpod sebagai media utamanya dan media tambahannya yaitu GeoGebra, CapCut, dan Canva. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.